tadi katanya disampaikan oleh ownernya bahwa pengolahannya itu kita tidak cepat saji katanya itu. Ayam taliwang yang kreasi yang disajikan oleh ibu owner tadi, dia menggait satu impact tersendiri gitu terhadap kebangkitan UMKM di sekitar Gedung Surya. Ini apa yang sudah kita lalui mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat anggota komunitas UMKM Lambar Virtual dan saudara-saudara semua di bumi Bebuai Jejama. Alhamdulillah siang hari ini kita bersama dengan Camat Gedung Suryan. Assalamualaikum Bu Camat. Ya, alhamdulillah Bu Camat ini siang ini menyempatkan untuk hadir di acara peluncuran atau launching lah ya salah satu teman kita pelaku yang ada di dalam komunitas UMKM ini. Ada di tempatnya Feby Eli Susanti dengan trennya ini yang diangkat trendsetternya ayam bakar taliwang Kakak Purbo. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Ya. Kita senang sekali. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Camat di dalam acara launching ini merupakan satu dukungan moral sendiri terhadap semangat kebangkitan UMKM di Lampung Barat dan di Gedung Surya khususnya. Baik Ibu, sebelumnya mungkin tadi Ibu sudah ngikutin rangkaian acara pembukanya ya Bu ya. Gimana, mungkin ada kesan yang ingin Ibu sampaikan tentang kegiatan kita hari ini? Terima kasih Mas Agus ya atas waktunya. Kesan yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama ucapan terima kasih dulu nih kepada Mas Agus yang udah nggak bosan-bosan, nggak ada lelahnya mendampingi para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Gedung Suryan ini. Dan siang ini kita ada di Pekon Cipta Waras, salah satu pekon yang ada di Kecamatan Gedung Suryan dalam rangkaian kegiatan launching dari ayam taliwang ya. Ayam taliwang. Ya, dan alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mengikuti rangkaian kegiatan, mencicipi menunya, dan ini surprise buat saya. Surprise apanya Bu? Rasanya surprise atau momennya, surprise rasanya, surprise segalanya. Karena walaupun di sini hari ini di Pekon Cipta Waras, tapi ternyata kehadiran para pelaku UMKM dari seluruh Kecamatan Gedung Suryan ini yang merupakan satu momen yang tidak bisa dilupakan, karena ternyata pelaku UMKM ini tidak hanya terfokus di satu titik saja. Artinya dari satu pekon ke pekon lain yang sama-sama mendukung kehadirannya pada siang hari ini membuktikan suatu ikatan yang kuat. Dan ini alhamdulillah berarti ada satu pesan yang harus disampaikan bahwa mereka ini tidak bekerja sendiri, tidak berjalan sendiri, tapi berusaha saling mendukung antara satu pelaku UMKM dengan pelaku UMKM yang lainnya. Dan ini merupakan suatu modal yang harus dipertahankan dan harus dikembangkan. Kemudian mengenai ayam taliwang, ini jujur nih, saya baru kali ini mencicipi menunya Bu Feby pada siang hari ini, dan ini luar biasa. Baru tahu juga Bali Bu ya bahwa ada menu taliwang. Baru tahu. Ada apa tadi? Nyoba nasi bakar yang rasanya dipegangnya udah anget nih. Artinya dipegang hangat, pas dibuka dengan kejutan-kejutan yang luar biasa. Bumbunya meresap, kemudian campuran-campuran menu yang ada di dalam nasi itu dari sayurannya, kemudian ada jeroan dan lain sebagainya. Ini enak banget. Enak banget ya, jadi bukan cuma enak banget. Ya, enak pakai banget tuh. Enak pakai banget. Ini yang luar biasa. Dan saya tanya, harganya berapa ini? Harganya sangat terjangkau. Dengan menu seenak itu, harga terjangkau dan kemasan yang luar biasa. Kemasannya ini dibungkus dengan daun ya, dibakar, dan ini tidak menghilangkan nuansa alami. Ya, nuansa alaminya. Dan ini yang saya pikir bukan hanya enak tapi pakai banget tadi. Kemudian ayam taliwangnya juga, ayam taliwang tadi katanya disampaikan oleh ownernya bahwa pengolahannya itu kita tidak
cepat saji katanya. Oh, nggak cepat saji. Nggak cepat butuh waktu saji, gitu jadi ya. butuh waktu. Kok nggak cepat saji? Kenapa nggak menyediakan yang misalnya kita pesan ada? Tapi ini merupakan satu khas dari ayam taliwang, bahwa mulai dari pengolahan sampai penyajian itu memang dibutuhkan suatu keahlian dan apa ya, cita rasa tersendiri dan mungkin. kesabaran dalam proses. Mungkin ownernya sendiri nggak mau nurunin standar, pokoknya Betul. proses ini harus dilalui Iya, semua. makanya katanya Bu, kalau mau pesen malam udah calling. Jadi besok itu disiapkan supaya tidak apa namanya, karena tidak menyiapkan cepat saji itu tadi ya. Dan ini ternyata saya coba, pantesan butuh waktu. Oh untuk iya. pantesan butuh waktu untuk menciptakan ayam taliwang yang khas tadi, karena ternyata bumbunya itu meresap sampai dalam, Mas Agus. Oh iya. Nggak bisa aja misalnya kita pesen diolah jadi, tapi kan itu akan Mungkin merubah akan cita hasilkan rasa. cita rasa yang berbeda. Iya. Intinya di sini kualitas cita rasa dan sebagainya benar-benar terjaga. Nah Ibu, kalau tadi sudah mencicipi berbagai menunya tadi, berapa jenis menu udah dicicipin? Kalau menurut Ibu ini suatu potensi yang luar biasa atau bukan Bu untuk Gedung Surya dan sekitarnya? Khususnya wisata kuliner mungkin ya Bu ya? Ini potensi yang luar biasa. Karena apa? Kenapa dikatakan luar biasa? Tadi saya sempat berbincang, ini sayurannya dari mana, kemudian ada lalap dan lain sebagainya. Ternyata yang membuat luar biasa itu ayam taliwang yang kreasi yang disajikan oleh Ibu owner tadi. Dia menggait para pelaku misalnya yang penyedia sayuran dari pelaku UMKM yang ada di sekitarnya. Ya, mungkin lalapnya cabenya dari cabenya. siapa, cabenya dari siapa, dan ini suatu keguyuban yang harus dipertahankan. Artinya benar bahwa yang disampaikan itu dia tidak mau maju sendiri, butuh sayuran, butuh daun tangkil tadi, Ya, kalau saya bilang ada tadi daun tangkil, tangkil, ada cengek, apa ya, ada cengek? butuh daun tangkil. Oke. Bu Pebi menghubungi siapa nih yang punya tangkil, Ya. butuh cengek, cabai rawit, Mas Agus tahu ya. Cengek. Butuh cabai rawit, menghubungi siapa yang ada di sekitar Pekon Cipta Waras ini yang butuh cabai. Artinya ini akan menggait para pelaku yang memang ada di sekitar Pekon Gedung Surya ini. Jadi bahan baku itu tidak diambil dari jauh-jauh. Jadi mungkin yang Ibu katakan tadi dalam perbincangan tadi, bahwa ada unsur pemberdayaan masyarakat juga di dalam usaha yang dibangun oleh Kakak Food ini. Ya. Oke, mungkin selanjutnya gini Bu, selain ada ini, hari ini kita dikenalkan dengan salah satu potensi kuliner lah di sini. Kira-kira apa kaitannya dengan geliat wisata yang juga sedang bangkit di Gedung Surya gitu? Di sini ini kalau di Kecamatan Gedung Surya mungkin kita sudah sama-sama kenal ada ada satu potensi wisata yang sudah dikenal, sudah pernah mendengar ya, Liangan Hill. Dan tadi saya juga sempat berbincang bahwa di Kakak Food ini menyediakan menu nasi liwet, paket nasi liwet. Saya berpikir kenapa ini enggak dikaitkan gitu loh. Iya. Sekarang orang menginap itu mungkin tidak akan terpikir bagaimana saya buat makannya di mana gitu. Makannya di atas itu di mana? Gimana caranya? Iya. Tapi dengan bekerja sama dengan komunikasi aktif dan MOU lah ya, MOU antara Peratin, kemudian Peratin Cipta Waras, Peratin Trimulyo dengan penggiat-penggiat wisata yang ada di Temiangan. Bagaimana ini bisa saling mendukung. Artinya ada keterkaitan sehingganya geliat wisata yang maju nanti diikuti dengan geliat wisata kuliner yang ada di Pekon-Pekon. Tidak hanya di Pekon Trimulyo tapi di Pekon-Pekon penyangga. Iya, jadi wisatanya itu mungkin bisa tematik Bu ya, ada wisata alam, ada kayak wisata alam, petualangan, ada wisata kulinernya, ada wisata kuliner, dan mungkin nanti bisa jadi juga homestay juga tumbuh ya Bu ya, tempat-tempat penginapan. Kalau ada saudara-saudara dari Tanggamus, dari Bandar Lampung dan sebagainya, mungkin kita menghidupkan homestay yang ada di sekitar sini. Nah, ini harapan saya. Jadi tidak hanya wisata alamnya saja, tapi wisata-wisata kuliner juga bisa kita kembangkan dari potensi yang ada di Kecamatan Gedung Surya. Ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Bu,
mungkin Ibu kan sama-sama tahu bahwa kami ini membangun sebuah komunitas ya Bu ya, untuk memberdayakan UMKM, gimana caranya mereka melek pemasaran digital. Ibu juga hadir 18 Juli 2020 hadir di Pepon Trimulya waktu itu. Mungkin seperti Ibu ketahui bersama bahwa kami ini ada beberapa dari kami ini memang membangun komunitas relawan ya Bu ya, untuk memberdayakan UMKM khususnya dalam rangka mengatasi tantangan masa pandemi sekaligus tantangan digitalisasi di semua bidang kehidupan. Dan alhamdulillah Ibu juga waktu itu support di sana hadir Bu ya tanggal 18 di Trimulya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri apakah kegiatan dari relawan itu memberikan satu impact tersendiri gitu terhadap kebangkitan UMKM di sekitar Gedung Surya? Ini apa yang sudah kita lalui mulai dari 18 bulan Juli waktu itu sampai hari ini, dan tadi juga saya sempat berbincang dengan salah satu UMKM Mas Agus ya, ternyata itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Yang tadinya para pelaku UMKM ini yang dengan tidak mengenal yang namanya digital, yang tidak mengenal dengan cara memasarkan itu seperti apa, dengan bergabungnya dengan komunitas UMKM ini, omset yang mereka terima dari penjualan hasil pengolahan produk UMKM ini berkali-kali lipat. Omsetnya meningkat berkali-kali meningkat, kemudian permintaan yang luar biasa. Dan ini merupakan suatu yang sangat membanggakan buat saya, karena diakui tidak diakui bahwa pelaku UMKM di masa pandemi ini merupakan salah satu penopang dari perguliran ekonomi yang ada di wilayah kita. Mereka berpikir bagaimana mencari terobosan dari dampak pandemi COVID ini, dan alhamdulillah ternyata yang awalnya pandemi COVID ini dianggap suatu yang wabah, tekanan dan sebagainya, horor, tapi dengan inovasi, kreativitas yang tinggi dan sentuhan tangan Mas Agus yang luar biasa mendampingi, sentuhan kasih sayang ya. Sentuhan kasih sayang ya. Di masa pandemi ini menggiatkan para pelaku untuk terus berinovasi, terus mengembangkan diri, sehingganya kita sudah lihat, alhamdulillah mereka sudah sangat mengakui bahwa komunitas UMKM yang ada di Kecamatan Gedung Surya ini sudah luar biasa, keguyuban dan lain sebagainya. Dan ini saya harapkan Mas Agus dan kru yang ada di para relawan ini nggak henti-hentinya mendampingi itu, karena ini bukan hanya kegiatan sosial tapi ada dampak ekonomi yang terselip dari kegiatan ini. Baik Ibu, mungkin perlu kami informasikan juga ke Ibu bahwa beberapa hari yang lalu kami mengadakan satu pertemuan tatap muka di Pajar Tuban Ibu, yang seluruh pegiat tidak hanya Gedung Suryan saja Bu, dari Waitenong bahkan dari Belalau dan sebagainya, dari Liwa datang. Kami sudah bermetamorfosis, kalau dulu namanya UMKM Go Virtual, sekarang disepakati oleh teman-teman namanya UMKM Virtual Lambar. Jadi virtual itu sekarang jadi punya makna Bu. Pertama visioner, kemudian inovatif, kemudian R-nya malah saya lupa. Tapi T itu tangguh, unggul, aktif dan luar biasa. Jadi itu virtual itu kita maknai dengan dengan kata-kata yang positif baliknya. Jadi mungkin di momen-momen berikutnya Ibu akan mengenal komunitas ini sebagai UMKM Virtual Lampung Barat. Berarti bukan cuma Go, tapi sudah virtual dan virtualnya dimaknai dengan kata-kata yang positif. Slogan yang itu mudah-mudahan slogan ini bisa tercapai. Karena kan ada makna di balik slogan virtual itu. Iya, betul, virtual. Nah, kemudian mungkin ini sudah menjelang pertanyaan akhir Ibu, terima kasih sudah. Tapi mungkin ada perlu wawasan yang disampaikan ke pelaku UMKM bahwa kan mungkin karena kondisi krisis ini mereka ragu apakah pasarnya ada. Nah, mungkin Ibu sebagai perwakilan dari pemerintah bisa menyampaikan bahwa belanja pemerintah itu salah satu potensi pendapatan UMKM gitu. Mungkin bisa disampaikan Bu wawasannya ke kawan-kawan UMKM. Kita selaku pemerintah itu wajib memperkenalkan Mas. Wajib memperkenalkan potensi-potensi yang terkandung di dalam wilayah kita. Kita selalu intent memperkenalkan bahwa di Kecamatan Gedung Surya itu kami punya produk A, B, C, D, E, dan ini merupakan suatu potensi yang harus kita perkenalkan melalui contohnya pameran, tidak hanya melalui pameran, tapi kunjungan-kunjungan yang dari yang sifatnya resmi dari unsur pemerintahan dari luar daerah, itu kami juga wajib memperkenalkan bahwa
kami punya produk. Iya. Produk ini silahkan dibawa, silahkan diperkenalkan, dan itu menjadi salah satu peluang bisnis yang potensial menurut saya. Oh iya, oke. Dan dukungan pemerintah saya pikir selama ini sudah sangat luar biasa. Pemerintah mendampingi para pelaku ini mulai dari pengemasan, ada pelatihan pengemasan, kemudian pendampingan dalam mengurus PIRT, sertifikat halal dan lain sebagainya. Bahkan saat ini pemerintah juga sudah memperpendek rentang jarak dari pengurusan PIRT ini. Kalau yang awalnya harus di Kabupaten Lampung Barat di Dewa, pada saat launching, termasuk yang bantuan UMKM itu. Iya, bantuan UMKM juga, pemerintah juga, ini merupakan suatu stimulan yang harus dimanfaatkan oleh penggerak UMKM ini, bahwa pemerintah ini mendukung sangat luar biasa karena kemajuan pelaku UMKM ini menjadi penopang, sekali lagi penopang kebangkitan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Bu Camat, luar biasa bincang-bincangnya. Kalau camatnya juga bersemangat, insya Allah warganya juga ikut bersemangat ya Bu. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Ibu nanti UMKM Gedung Sulian mungkin bisa jadi salah satu pionir kecamatan UMKM kali ya Bu ya. Amin, jangan dilepas gitu aja nih Mas Agus Oh ya. begitu ya, tetap harus di ini ya. Tetap didampingi. Oke, baik, terima kasih Ibu Ernawati Camat yang sudah meluangkan waktunya bersama kami di sini. Semoga kehadiran Ibu sekali lagi menjadi semangat dan motivasi untuk semua pegiat UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan semua yang pokoknya menopang perekonomian Gedung Sulian dan sekitarnya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.